Sebagian besar dari kita pasti pernah nonton film Titanic. Ada gitu di sini yang belum pernah nonton Titanic sama sekali. Film yang disutradarain sama James Cameron ini berhasil menangin 11 Academy Awards dan diklaim sebagai salah satu film terlaris panjang masa. Gak usah ditanya lagi film ini nyeritain tentang apa, karena mungkin sebagian besar dari kita tuh udah hafal plot ceritanya. Kayaknya pas masih kecil aku ada nonton 4-5 kali. Sampai hafal. Kisah cinta Rose and Jack, dimana endingnya, spoiler alert buat yang belum nonton, kudu kandas. Tapi banyak yang gak tahu sebenarnya di kapal Titanic itu ada lagi kisah yang bisa dibilang lebih mengharukan dari peran utama kita, Jack and Rose. Ini real story lagi. Cuma gak seterkenal Jack and Rose aja. Ayo kita bahas kisah pasangan mengharukan yang terjadi asli di dunia nyata pada saat insiden Titanic berlangsung. Isidor Straus dan Ida Straus. Isidor dan Ida Straus adalah penumpang asli dari kapal Titanic yang tenggelam pada 15 April 1912. Isidor yang waktu itu umurnya 67 tahun, salah satu pemilik dari pusat perbelanjaan Macy's Department Store yang adalah pusat perbelanjaan terbesar di Amerika Serikat. Pasangan Straus ini bisa dibilang cukup terkenal di masyarakat New York waktu itu karena kekayaan dan aksi filantropi mereka. Tapi kisah cinta mereka lah yang bikin orang-orang tuh tertarik. Isidor ini kan orang penting ya, dan selalu sibuk bepergian. Tapi kemanapun Isidor pergi, Ida selalu ada di sampingnya. Bahkan walaupun jarang terjadi, pas Isidor pergi tanpa ditemenin Ida, mereka berdua tuh nyempetin buat kirim-kiriman surat pakai kata-kata romantis. Aduh, gemes banget ya, couple goals di masanya. Awal kisah Isidor dan Ida Straus. Dari awal pasangan ini dilahirin ke dunia, kayaknya mereka emang ditakdirkan buat bersama. Isidor dan Ida sama-sama dilahirin tanggal 6 Februari. Mereka sama-sama keturunan Yahudi dan sama-sama berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Isidor Straus lahir 6 Februari 1845 di sebuah kota kecil bernama Otterberg, Bavaria, Jerman. Anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Lazarus Straus dan Sarah Straus. Tahun 1854, Isidor pindah ke Amerika Serikat, nyusul bapaknya, Lazarus, yang udah duluan pindah 2 tahun sebelumnya. Awalnya mereka menetap di Columbus, Georgia, terus kemudian pindah ke kota Talbotton, Georgia. Ayahnya Isidor nih pada waktu itu tuh punya toko yang jual barang-barang kayak tekstil kain, baju-baju, barang-barang sehari-hari. Isidor bantu bapaknya jaga toko. Di antara tahun 1856 dan 1861, Isidor sekolah tuh di Collinsworth Institute di Talbotton. Awalnya Isidor mau masuk ke Akademi Angkatan Militer Amerika. Tapi pada saat itu kebetulan perang saudara atau Civil War terjadi di Amerika. Perang ini terjadi dari tahun 1861 sampai 1865 antara Amerika Serikat dan negara Konfederasi Amerika Serikat. Dan Isidor masuk ke pihak negara Konfederasi. Abis perang, Isidor pindah ke New York barengan sama saudaranya, Nathan, buat bikin cabang toko bapaknya. Tahun 1870-an, Isidor dan Nathan ngimpor barang-barang kayak kerajinan porselen China dan jualan deh di basement Macy's di kota New York. 10 tahun kemudian, bisnis mereka tuh sukses dan bisa kerja sama Macy's. Macy's ini tuh department store yang kayak tadi aku bilang. Meskipun udah kaya, Isidor tuh ngerasa hidupnya masih belum lengkap gitu. Tapi semua itu berubah ketika Isidor ketemu sama Ida. Nama lengkapnya itu Rosalie Ida Blunt. Lahir di kota Worms, bagian selatan Jerman, tanggal 6 Februari 1849. Kota tempat Ida lahir ini tuh cuma terpisah kurang lebih 56 km dari kota tempat kelahiran Isidor Straus. Ida ini anak kelima dari 7 bersaudara. Nah, sama kayak Isidor, Rosalie Ida Blunt ini juga bermigrasi ke Amerika Serikat tahun 1851 dengan ibu dan saudaranya buat ngikutin jejak ayahnya, menghindari konflik revolusi tahun 1848 yang melanda sebagian Eropa pada saat itu. Ida kemudian kenal sama Isidor Straus karena kebetulan Isidor ini tuh rekan bisnis pamannya, dan Isidor pun dikenalin ke Ida lewat saudari Isidor, Amanda.
Mereka berdua ketemu di New York tahun 1866 pas Ida berumur 17 tahun dan Isidore berumur 21 tahun. Awalnya mereka kenalan, terus berteman, jadian. Makanya jangan percaya sama kata-kata, oh cuma temen. Karena kan sebelum jadian stage-nya temenan dulu. Karena mereka berdua ngerasa cocok, akhirnya tahun 1871 mereka berdua mengikat janji suci pernikahan. Mereka nikah pas umur Ida 22 tahun dan Isidore 26 tahun. Pasti kalian pernah lihat beberapa pasangan itu kalau udah nikah, perlahan mereka nggak romantis lagi kayak pas mereka pacaran kan? Ini tuh beda sama pasangan ini, gigs. Justru mereka tuh makin terang-terangan memperlihatkan love language mereka. Orang-orang sekitar mereka tuh ngasih testimoni kalau pasangan ini tuh selalu pegangan tangan, ciuman, dan saling berpelukan. Setelah nikah, kondisi finansial Isidore tuh makin meningkat, bisnisnya makin meningkat, dan bahkan bisa buka beberapa pabrik di beberapa negara Eropa. Saking suksesnya, Isidore bahkan bisa membeli Macy's dan mengakuisisi jaringan perbelanjaan itu. Gak cuman itu, Isidore bahkan bisa kepilih jadi salah satu anggota Dewan Perwakilan di tahun 1894. Isidore menjadi orang kepercayaan Presiden Amerika dan bahkan berteman baik sama Presiden Grover Cleveland, Presiden Amerika Serikat yang ke-22. Dan semua ini terjadi setelah Isidore ketemu sama Ida. Di tahun 1872, lahirlah anak pertama mereka yang diberi nama Jess Strauss. Kemudian mereka dikaruniai 5 orang anak lagi, Percy, Sarah, Minnie, Herbert, dan Vivian. Sebenarnya ada satu lagi, Clarence, yang meninggal pas masih bayi. Kehidupan pasangan ini tuh bisa dibilang baik-baik aja ya, tanpa konflik. Mereka pun aktif dalam kegiatan filantropi atau kegiatan amal. Ditakdirkan bersama baik dalam hidup dan kematian. Pada awal tahun 1912, Isidore, Ida, dan Beatrice putrinya berlayar ke Eropa buat ngehindarin musim dingin yang melanda New York. Mereka naik kapal Hapag-Liner Amerika, kapal milik perusahaan asal Jerman. Jadi pasangan ini tuh punya kebiasaan unik. Mereka cuma mau naik kapal milik perusahaan asal Jerman tiap kali mereka bepergian jauh. Di awal April tiba-tiba pasangan ini mutusin buat balik ke New York. Sayangnya saat itu lagi ada demo gede-gedean para pekerja tambang batu bara. Hal ini bikin pasokan batu bara berkurang. Batu bara yang tersisa dialihin ke kapal RMS Titanic dan itu satu-satunya kapal yang bisa berangkat ke New York saat itu. Akhirnya pasangan ini pun mau gak mau pesen tiket Titanic. Di versi cerita lain ditulisin kalau pasangan ini tuh penasaran sama RMS Titanic dan pengen nyoba naik. Apalagi itu pelayaran perdana kapal yang diklaim tidak dapat tenggelam. Saat itu rutenya adalah Southampton, Inggris, Cherbourg, Prancis, Queenstown, Irlandia, dan berakhir di New York. Lama perjalanan diperkirakan seminggu, jadi pasangan ini pesen tiket first class deh. Mereka balik ke New York bareng seorang pelayan bernama John Farthing dan pembantu baru yang bernama Ellen Bird. Di kabin first class itu ada juga orang yang kaya dan berpengaruh, kayak John Jacob Astor, John Borland, dan Benjamin Guggenheim. Diperkirain pada malam tanggal 14 April 1912 pas Isidore dan Ida Strauss selesai makan malam, mereka kan gandengan tangan tuh menuju kamar. Nah, malam itu kejadiannya yang kita semua tahu. Kapal Titanic tiba-tiba menabrak gunung es yang ngakibatin lambung kapal bocor dan air pun masuk ke dalam kapal. Isidore dan Ida Strauss bareng sama penumpang lainnya dievakuasi ke perahu penyelamat atau skoci nomor 8. Pas peristiwa itu disaranin supaya anak-anak dan wanita yang duluan naik ke skoci. Ya diprioritaskan lah ya. Isidore pun nyuruh Ida buat naik duluan, tapi Ida gak mau ninggalin Isidore. Akhirnya salah satu kru kapal skoci itu nyaranin buat Isidore naik ke atas skoci. Tapi Isidore nolak. Isidore bilang kalau selama masih ada anak-anak dan wanita yang belum naik, aku gak akan naik. Tapi kau orang tua, Mr. Strauss, kata kru kapal. Aku belum terlalu tua buat ngorbanin diriku kepada wanita, kata Isidore. Asik, such a gentleman. Akhirnya Ida pun keluar dari skoci penyelamat itu, terus bilang ke Isidore, suaminya. Kita udah hidup bersama selama 40 tahun dan dikaruniai 6 orang anak. Kalau kau tidak naik ke skoci ini, maka aku juga. Ida pun dengan hati-hati melepas mantel bulunya dan nyerahin ke pelayannya, Ellen Bird. Aku tidak akan membutuhkannya lagi. Pakailah jaket ini supaya kau hangat ketika naik ke skoci sampai kau diselamatkan, ucap Ida ke Ellen. Isidore kemudian meluk Ida Strauss dan tiba-tiba ombak besar muncul dari sisi kiri kapal dan mereka ikut tersapu ombak itu.
Dan itulah saat terakhir kali mereka terlihat. Bittersweet ini. Scene barusan tuh diceritain sama Ellen Bird yang selamat dari peristiwa tenggelamnya kapal itu. Dari 2.227 orang yang naik kapal Titanic, sekitar 1.522 penumpang kehilangan nyawa, termasuk Isidore dan Ida Strauss. May them rest in peace. Tubuh Isidore ditemuin beberapa hari kemudian di sekitar bangkai kapal yang tenggelam. Di sakunya ada liontin emas dan onyx dengan inisial IS, dengan I-nya berarti Ida dan Isidore. Dan juga foto anak sulungnya, Jess dan Sarah. Isidore masih pakai mantel berlapis bulunya. Tapi sayangnya tubuh Ida nggak bisa ditemuin. Sebulan setelah peristiwa itu, sekitar 20.000 sampai 40.000 orang tuh berkumpul di sekitar Carnegie Hall di Manhattan buat upacara peringatan yang didedikasikan untuk pasangan itu. Andrew Carnegie sendiri yang ngomong, ngasih penghormatan emosional ke keluarga Strauss. Sementara itu, wali kota William J. Gaynor ngasih pidato yang tulus. Isidore dimakamkan di pemakaman Woodlawn di Bronx, New York dengan cenotaph yang berbunyi, banyak air tidak dapat memadamkan cinta, banjir juga tidak dapat menenggelamkannya. Weh. Cenotaph atau makam kosong itu ditujukan buat menghormati wanita pemberani yang menolak ninggalin sisi suaminya, bahkan di hadapan kematian sekalipun. Itulah salah satu kisah dari sebagian besar korban yang tenggelam di kapal Titanic ini. Semoga korban-korban yang tenggelam tuh mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amin. So sweet ya, tapi sedih juga. Alright, that's all about pasangan Strauss. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau di-request, ada yang mau di-komen, silahkan komen di comment box. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Jadi gloomy nih. Wilhelm and whatever. Awalnya mereka kenalan, terus ke temen. Nah, sama kayak Isidore. Aduh, apa ya?